Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apabila seseorang itu sudah faham dan mengerti bagaimana cara ruhaniyah ini bisa sampai bertemu Allah, ketika dihadapkan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan duniawiyah, kadang-kadang itu atine gersah ingin tinggalkan hal itu. Saya ulang, seseorang kalau hatinya sudah tahu cara faham tentang dzikir sirul asror, berarti dia sudah menjadi pengikut Rasulullah. Tatkala dihadapkan urusan-urusan makhluk duniawiyah, kadang-kadang gersah. Dan hatinya ingin meninggalkan itu semuanya. Apakah ini benar? Benar. Apakah kejadian ini wajar? Memang begitu. Siapapun yang berjalan ke barat semakin lama arah timur pasti ditinggalkan. Siapapun hatinya berkomunikasi terus sama Allah lewat zikir, maka otomatis hatinya tinggalkan semakin jauh terhadap perkara selain Allah. Iku sudah memang begitu. Kadang dalam hati sampean bertanya, saya kok seperti ini ya, urusan dunia kok hambar, kok atiku gak patek gemrengseng. Memang begitu. Dan yang membuat keadaan seperti itu Allah. Karena jenengan mendengarkan seruan Allah, wa anibu ila rabbikum wa qala aidan fafirru ilallah. Udah, lekas ke sini.
Sebab Gusti Allah iku ra gelem ning ati sampean iku ana sakliyane Gusti Allah. Sehingga bagi kita yang masih belajar untuk berzikir sirul asr, ketika jatuh gersah dikarenakan urusan duniawiyah itu apakah salah? Tidak. Nanti jawabannya di makalah 125 kitab Hikam. Itu semuanya karena proses. Selama jenengan ini masih tetap terus hati berkeinginan untuk mengumandangkan zikir tersebut, la tatruk, ojo kok tinggalno. La tatruk, ojo ninggalno siro adzikra ing zikir li adami hudurika, walaupun senajano zikirmu itu tidak ada kehuduran ma'allahi sertane Allah bihi kelawan zikir. Walaupun jenengan iki rang kadang hudur rang kadang ora, sing penting zikir iku ojo kok tinggal. Bahkan sampai zikirmu enggak jebus-jebus iki le, tetep jenengan dikongkon ngejoi zikir. Laksana ada batu atau sokoyo opo watu, kalau air ini terus menerus menetes otomatis akan bolong, namanya batu. Seperti itu. Aku berjanji, kata Allah, pada hambaku yang dimana hambaku ada hatinya ingin ketemu aku berjanji akan menemuimu dalam waktu yang sudah kami tentukan. Lah, waktu yang ditentukan ini seiring dengan jenengan selalu memegang zikir. Itu bagi jenengan yang sudah megang sirul asror, ora patek ngefek. Tapi bagi jenengan yang belum faham dan mengerti tentang bagaimana cara untuk bertemu Allah lewat jalur sirul asror, maka munculnya persoalan makhluk justru akan menjadikan penghalang hati jenengan. Lah, makhluk itu bisa ada di muhadharah, ini kasunyatan. Makhluk itu bisa jadi di mukasyafah, termasuk karomah nanti malam jam 12 malam Allah turunkan. Oleh sebab itu sekali lagi malam ini tetap disutir Allah. Bagi jenengan yang belum paham fungsi daripada dzikir sirul asr, mending mundur dengan telatur. Paham maksudnya? Ojo elok dhisik. Ada pertanyaan, tak jawab. Kang, beat karomah ilmu hikmah itu gak medun melih tah. Wong iku karomah lah, ngoten nggih. Padahal apa yang jenengan sampaikan lewat dzikir sirul asr, ending tujuannya di maqam musyahadah, ini mukasyafah. Tak jawab, yo, satu sisi. Yo bagi siapa? Ya bagi siapa? Bagi mereka yang belum paham tentang dzikir sirul asr, kok dipaksa saja untuk mereka lakukan, maka justru ini akan menjadi penghalang. Tapi ini tidak bagi mereka yang sudah terbiasa, apalagi terbiasa.
faham dan melaksanakan zikir tersebut, justru ini akan menjadi kendaraan Anda untuk bertemu Allah. Mengapa itu harus diturunkan? Jawabannya karena kondisional atau situasi. Mungkin di antara jenengan pernah atau bahkan menjadi saksi hidup tahun 65. Saksi hidup tahun 65, aku gak usah cerita. Sing gelut iku wong pribumi musuh pribumi apa wong pribumi musuh londo? Pribumi. Karena orang luar sudah tidak mampu untuk melawan orang Indonesia pribumi, maka orang luar mencari akal bagaimana hancur pribumi, tapi Allah berkehendak lain. Memunculkanlah bahasa-bahasa figur yang mengkerdilkan pribumi. Dulu saya katakan, sebelum hujan awakmu kudu sedia. Apa salahe walaupun gak hujan jenengan beto payung. Panas yo gak kepanasan, hujan yo gak Kalau dikatakan ini turun, bagaimana posisi para rasul yang Allah turunkan mukjizat? Mukjizat itu sama dengan karomah, cuman sebutannya nggak beda. Sebutannya beda. Kalau beliau Nabi Musa, mengapa harus dikasih tongkat? Karena kondisi. Kalau tidak dikasih tongkat, Nabi Musa tidak akan pernah wa anzainahu ma'ahu, dan pengikutnya diselamatkan Allah, nggak bisa. Berarti ini kondisional. Turun nanggone kekasih Allah namanya bukan mukjizat, karomah. Senes Mbak, karomah lo ya. Senes karomah. Jadi Anda jangan berselisih. Karomah itu akan bahaya bagi Anda yang belum paham dan mengamalkan sirul asrar. Berarti mafhum mukhalafai ini enggak akan ngefek bagi Anda, penghalang hati Anda pada Allah kalau Anda sudah bisa melihat Allah. Paham ya? Pun. Qala musannifu rahimahullah, innama yastauhishu, angin pestine padha ngresah sapa al-ubadu ahli ibadah. Ahli ibadah iku ngresah atine sebab apa? Wazuhadu lan sapa ahli zuhud. Ahli zuhud yang bagaimana? Yang masih gersah. Ahli ibadah yang bagaimana? Yang dia itu gersah. Gersah min kulli syai'in, saking saben-saben suci. Di sini saben-saben suci itu adalah selain Allah nantinya. Li ghaibatihi, krono samare al-ubad dan ahli zuhud anillahi, saking wujude Allah, fi kulli syai'in, ing dalem saben-saben suci. Suci isine makhluk. Ngeten Pak. Wong ahli ibadah dohiri, wong ahli zuhud dohiri. Zuhud iku apa Pak? Zuhud iku ati tinggalno
perkara sakliyane Gusti Allah. Dia itu oleh karena hatinya belum bisa untuk nembus hidup di dalam setiap perkara, dia gersah. Bahasa zuhud, ahli zuhud di sini, zuhud yang belum memegang dzikir sirul asrar. Contoh, jenengan dzikiran, wiritan, jahri atau siri, atau jenengan ini sebagai ahli ibadah secara syariah. Semua itu Bapak Ibu atine gersah, yang katanya lewat ini kau akan bisa wusul bertemu Allah, nyatanya nonsen. Tahu nonsen? Nyatanya zong. Loh, disitulah Pak, ati sampean kali kula niki tidak ada kepuasan. Sehingga ketika jenengan ibadah, nikmatnya ibadah bertemu Allah itu tidak ada. Ini umpama gabah pari, gabuke tok. Apa ya gabuke tok? Enggak ada berasnya. Katul aja. Apa sih misalnya katul? Dedek, itu gak bahasa Jawa tajak dedek. Ya katulnya tok, lho ngono lho wis gak angel-angel bah kowe gak ngerti banda. Laksana seperti itu. Sekem. Sehingga ketika jenengan disebut al-ubad, ahli ibadah, itu enggak ada nilainya di mata Allah. Justru hati sampean iki gersah. Sampai kapan ini? Sampai di mana jenengan akan diizini Allah paham dan mengerti tentang dzikir sirul asrar. Otomatis di dalam dinu tauhid itu. Sekarang sebagai pertanyaan saya, sampai kapan jenengan gersah? Sampai kapan kita ketika beribadah tidak ada nilai di mata Allah? Sampai kapan? Hei wong syariat, sampai kapan kau sholat itu selalu mengingat selain Allah? Sampai kapan pikiran? Sampai kapan? Umur Anda sudah berapa? Nek jenengan tidak mau mengangan-angan ini, ingat, khatamallahu ala qulubihim, Allah akan menutup hatimu dari hidayah terkait kemakrifatan pada Allah. Wis, terserah Anda. Saya sudah terlalu nemen ngomong gini nih Mbak, terlalu nemen. Mengapa demikian? Sebab aku sesungguhnya sayang padamu sehingga aku beranikan diri mengatakan seperti ini. Akhirnya apa? Apa yang kau wiridkan karomah itu justru akan menutup hatimu, dan hatimu pasti, saya pastikan, Kak Adik ngomong insya Allah pasti kau riak, pasti kau akan muncul hatimu takabur, pasti hatimu akan muncul ujub. Adiguno sopo siro sopo wis. Inilah bahayanya nanti jikalau kau makso mengikuti beat nanti malam. Makso. Mengapa kemarin itu kok Allah katakan antara 30 sampai 50? Iku di samping kau secara syar'i menjaga diri dan keluargamu, terus juga menjaga yang saudara imanmu yang tua-tua itu.
Tapi tua-tua di atas 50 semangat, edok-edok yo melu. Aku ngene bulian Gusti oleh wis gak popo. Akhirnya sing penting paham dzikir sirul wis ikut tok. Kok bengi 3 hari jenengan dikasih Allah kesempatan untuk menghafal. Ada yang tidak hafal, bagaimana nanti? Ya gawon HP-mu ambek maca ora apa-apa ngono lho. Ora apa-apa. Nanti di dalam acara nanti saya jelaskan karepe piye iku. Waraddu biyadihil ugdata aidihim wa arjulahum lan sak teruse karepe piye lho ngono lho. Nanti tak jelasno. Saiki ngomong masalah tutup. Jadi perkara selain Allah termasuk karomah akan menjadi tutupnya hati seseorang yang hati seseorang itu belum kenal Allah. Tentunya Anda olehnya kenal pada Allah, jalurnya di dinul tauhid, melakukan kholwat dengan dzikir sirul asrar. Nah, ini akan menjadi tutup sebab ini Pak. Gusti Allah iku nemplek di dalam setiap sesuatu. Nyun sewu, si A ini tandang gawe, bekerja. Bagaimana kau tidak tahu Allah wujude? Lawang Allah wujude ku nemplek nenggone si A. Sing tandang gawe iku adalah Allah. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu wujudnya Allah? Lawang Allah itu di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di dalam, dan di luar syiah. Mengapa demikian? Artinya mengapa demikian? Kita tidak tahu. Karena kita belum membawa kuncinya bertemu Allah, yaitu sirul asrar. Akhirnya wujudnya syiah yang aslinya syiah iku sifat Adam tidak wujud, iku menjadi sifat wujudnya syiah kanggo jenengan sing nyoto, sing tampak. Lah kewujudan Allah itu tidak akan tampak pada syiah karena kita masih merasa, masih beriman kalau si A itu ingat al-kaunu utawi makhluk si A iku sifate zulmatun, tidak ada peteng. Artinya mengapa hati kita tidak tahu wujudnya si A, wujudnya Allah dalam si A? Karena cahaya makrifat di dalam hati Anda itu belum menyala, belum dinyalakan Allah. Mengapa Allah tidak menyalakan? Karena kau ibadah lan juhud iku gak membawa sirul wis titik. Ngamuk-ngamuk muring-muring wong toriko terserah. Sing penting aku gak muring-muring tak gawe ae ngombe tegan segerip Berarti bisa kami simpulkan karomah itu tidak akan bahaya, dan bahaya buat siapa? Tergantung. Kalau belum kenal Allah jadi bahaya, kalau tidak mengenal Allah, kalau mengenal Allah justru itu adalah kendaraanmu untuk selalu bertemu Allah. Falau syahidu mongko lamuno nyekseni nyawang madhep melihat sopo al-ubad dan ahli zuhud hu ing wujude Allah fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suci ya lam yastauhisu mongko ora bakal ngersah sopo mereka min syai'in ketika saat didatangkan karomah. Min syai'in saking suci-wici. Artinya apa Pak?
hati jenengan yang sudah bisa menyaksikan wujudnya Allah, ketika Allah menghadapkan perkara apapun, itu tidak akan menjadikan hatimu gersah, susah, gelisah, karena Anda sudah nyata wujudnya Allah. Lah, niki kadang-kadang jenengan ahli zuhud itu kadang-kadang ada memang kelas yang seperti apa yang saya katakan musyahadatul fana niki. Kadang-kadang ketika kejadian itu belum bisa melihat Allah. Tapi setelah selesai baru Allah buka. Kadang-kadang seperti itu. Eling. Waktu kejadian karena nggak cocok, nesu, marah, amarah, medongkol nih nanti. Tapi setelah persoalan selesai, baru buka. Gusti Allah buka hati sampean. Kadang-kadang yo seperti itu. Pertanyaannya apa salah? Enggak. Wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Allah tetap mengampuni kesalahanmu seperti itu karena di mata Allah tidak ternilai salah, karena dalam hatimu tidak ada unsur ingin sengaja melalaikan Allah. Satu sisi tetap dikir jenengan gejoi. Bagaimana tidak seperti itu terus? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Lah niki panjenengan tetap apapun keadaan waktu jenengan iki tetap disuruh hati memegang tali Allah sirul asr tadi. Udah. Akhirnya kesimpulannya jenengan jatuh sing jatuh ke Gusti, jenengan bangun sing bangun ke Gusti pun enteng pun. Wis. Bapak Ibu hadirin, bagi jenengan yang head ibu ya, nanti itu ketika membaca gak usah diwoco elok ning lisan, cukup di hati. Ibu yang head, baik di rumah maupun di sini, tolong jenengan jangan memakai bahasa lisan, tapi harus dengan bahasa hati. Nanti saya jelaskan maksud endingnya kemana, iki piye karepe wacanan itu. Nanti sebelum pengukuhan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan nanti sebelumnya. Biasanya kan pertanyaan setelah ngaji, lah khusus pengukuhan karomah nanti setelah tak terangkan sebelum pengukuhan, jenengan ada yang nggak paham bisa tanya nanti. Pun kembali kepada materi. Saya tidak ragu sedikit pun terhadap panjenengan. Tentang masalah karomah ini tidak akan mengganggu atau menghalang-halangi kewusulan sampai datang Allah. Sepanjang jenengan ngestoake, sepanjang jenengan memperhatikan apa tujuan daripada sirul asr. Saya yakin Anda tidak akan terpelesetkan oleh nafsu dalam diri jenengan. Ingat Bapak Ibu, apakah yang dimaksud menghadapi karomah ada kaitannya seperti dengan tahun 65? Itu terserah Allah. Apakah ada kejadian yang ada kaitannya dengan alam ini nanti? Itu urusan Allah. Sing penting bagaimana jenengan iki aman. Itu tak. Sebab kalau kita melihat sejarah umat-umat sebelum Nabi Muhammad ini, wa ahlaknahum
wa anzainahu ma'ahu, alasannya Allah menghancurkan dengan cara Allah karena umat itu pada saat itu ingkar pada Allah. Dihadapkan ajaran, dididik ajaran lewat Rasulnya untuk mencapai ilahun wahid, tetap dia tidak mau. Akhirnya Allah pemusnahan terhadap umat dengan cara Allah sendiri. Bisa dari tsunami, bisa dari gempa, bisa dari gunung meletus, wis itu haknya Allah. Sing jelas itu pasti terjadi. Karena sejarah-sejarah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, sampean bacalah Quran, semuanya seperti itu. Hanya satu yang diselamatkan, wa anzainahu ma'ahu. Allah, aku akan menyelamatkan jiwanya utusaku dan pengikutnya. Udah. Semua nanti yang akan terjadi wa aslimu lahu. Kita serahkan pada Allah. Sing penting kita sudah siap. Kak selamat dunyone, selamat akhiratnya pun hanya itu. Dini Gusti Allah menyelamatkan sak dunyone, berarti tetanda Anda cikal bakal nanti keturunan Anda yang meneruskan dinut tauhid. Itu memang seperti itu. Dulu seperti itu. Pun kesimpulannya Bapak Ibu, perkara selain Allah baik di muhadharah alam kasunyatan ini mewahi dunyo iki, atau perkara selain Allah di alam mukasyafah berarti kesakten, kedigdayaan atau karomah, mukjizat, itu tidak akan menghalangi semua kekasih Allah. Enggak akan. Justru beliau jadikan sebagai fasilitas untuk selalu tawajuh hatinya pada Allah. Karena punya kunci. Beda dengan orang yang tidak punya kunci. Lihat dalam keterangan makalah lain. Ketika dunya iki dihadapkan terhadap diri seorang hamba yang ingkar pada Allah, justru itu akan menyempurnakan siksanya baik dunia maupun akhir. Buktinya kita di dunia ketika mewah, kita kaya, kita akan takut kehilangan kekayaan. Kita punya jabatan, takut kehilangan jabatannya. Karena hati kita walladina amanu auliya walladina kafaru auliya uhumut tauhid. Karena tumpuane hati kita adalah selain Allah. Disebut tauhid itu tadi. Akhirnya apa? Yukhrijunahum minadz-dzulumat minan nuri ilal dzulumat. Anda nanti kalau mati pasti masuk alam kegelapan. Di dunia sudah kelihatan gelap hati kita pada Allah. Sehingga kita meyakini dunia dan seisinya itu wujud dalam pandangan hati. Kalau pandangan dohir nggak apa-apa, memang wujud. Pandangan hati nggak boleh. Selain Allah itu wujud. Makanya dalam pandangan hati selain Allah tidak wujud. Kalau hati Anda, jagatnya, ruh itu nur makrifatnya sudah menyala. Ketika menyala, gelap itu akan hilang. Berarti gelap itu sesungguhnya tidak ada. Asli nih. Tapi gelap itu pasti ada bagi kita yang cahaya makrifat itu belum menyala. Wis. Sekarang ada yang tanya, monggo. Gak usah suwe-suwe ngaji niki. Makanya kalau nek ngaji tau sanen jopo tolong sampean SMS Hobul Hajah. Gus ojo suwe-suwe, titik pokoknya
paham. Lah ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap rumah di surga itu ada pohonnya, Gus. Pohon tersebut ada di depannya jendela kaca lebar. Yang di kanan kirinya ada jendela krepeknya itu. Pohon tersebut kecil dan daunnya rindang sekali. Rumah-rumah yang ada di surga itu bagus-bagus, indah-indah, dan bersih, berseri untuk selamanya. Senang sekali hidup di surga itu. Jauh lebih senang daripada hidup di dunia ini. Yang saya tanyakan ialah apa namanya pohon itu dan bagaimana menurut hakikatnya pohon tersebut. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dilihat di layar ada dua pohon jenis. Ada pohon yang hidup di neraka, ada pohon yang hidup di surga. Iki anggapan surga. As anggapan mana ya? Kalau sekarang adalah jagate ruhaniyah jenengan. Di situ ada dua pohon. Satu namanya pohon basyariah, yang kedua pohon basiroh namanya. Pohon basyariah iku sifate oyote di bawah. Tahu oyot ya? Akar. Buahnya di atas. Beda dengan pohon yang ada di surga. Akarnya di atas, buahnya di. Jadi Anda besok gak bingung golek genter. Tinggal mutek ini. Pohon basyariah ini, Mbak, kalau dalam bahasa Quran disebut pohon zakum. Ya dah. Kalau dalam ilmu tauhid disebut pohon basyariah. Pohon basyariah ini manakala setiap saat dan waktu jenengan pupuk, jenengan aliri air, tambah subur dia. Buahnya adalah sifat-sifat yang tercela. Bisa hasud, bisa riya, bisa ujub, bisa takabur, bisa sum'ah. Pokoknya sifat-sifat yang tercela ing dalam hati sampean. Dan inilah yang menjadikan hijab tutupnya ruh dengan Allah. Pohon ini. Buah itu tidak akan pernah muncul lagi manakala pohonnya itu Anda tumbangkan. Sekalipun buahnya kau hilangkan tapi pohonnya tidak kau robohkan, maka dia akan berbuah kembali. Hatimu kalau sudah yang muncul rasa keakuan iman, keakuan makhluk dalam hal aspek apapun yang melakukan, maka itu sama halnya Anda telah memberikan pupuk asupan terhadap pohon basyariah. Dan ini sangat bahaya. Akhirnya ketika Anda alim, ilmunya kau merasa kau yang kalau sudah kau merasa alim, kau pasti digiring oleh nafsu untuk gila dengan kehormat, ingin selalu dipuja masyarakat. Akhirnya berani, aku duriyah Rasul. Nah, wani Pak, wani tak kok. Sebab dengan kalimat itu orang-orang supaya menghormat terhadap Anda. Wis.
Bapak Ibu hadirin, yang ditanyakan adalah pohon yang berikutnya yang disebut pohon basiroh. Buahnya pohon basiroh adalah lawan kata dari buah basariah. Coro basariah itu alim rasa alim ning ati sampean, kebalikannya. Rasa iman yang muncul dalam hati sampean sing alim, aku Allah. Bukan aku makhluk. Ingat, miftahul jannah, kuncinya surga adalah la ilaha tapi tidak diucap. Fa'lam, ngertiyo siro annahu ing sak temene dzikir la ilaha illallah, rupane iku bagaimana? Pahamkanlah dulu pengertian arti la ilaha illallah sebelum kau mengucap la ilaha illallah. Baru yaiku menjadi kunci. Ternyata Bapak Ibu, nafi isbat itulah dzikir sirul asrar. Kalau itu sudah terus, maka otomatis kunci sudah terbuka pintunya, maka jenengan masuk di situ pasti menemukan beberapa buah-buahan. Makanya pohon, kalau ditanya pohon apakah itu, namanya pohon basiroh. Jenengan tadi mengatakan suasana di situ Masya Allah lebih indah, lebih nyaman daripada kehidupan di dunia. Memang seperti itu. Dan itu jangan kau harapkan besok. Di dunia ini sudah Allah tampakkan, dan di dunia ini sudah Allah 7 pintu sudah dibuka Allah lebar. Cuman manusianya lah yang tidak mau. Pundi bukti kalau 7 pintu sudah dibuka oleh Allah. Ajaran dinul haq, dinu tauhid sepanjang 1400 tahun terkesan ditutup-tutupi, sekarang dibuka lebar menjadi gampang sampai untuk menerima nur ilmu, paham, tinggal menunjukkan nur makrifatnya lewat amal. Mudah toh? Mudah sekarang. Dulu Pak, dulu kita itu susah Pak memahami. Karena beliau-beliau olehnya menyampaikan dengan pintu tertutup. Sekarang pintunya sudah dibuka. Tergantung jenengan, kita sebagai umat mau masuk di dalam pintu surga itu atau enggak. Sebab sebentar lagi pintu itu akan ditutup. Sebentar lagi akan ditutup Allah. Gunakan kesempatan ini sebaik-baik Anda untuk tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Ingat, getun itu enggak ada di depan. Kecewa itu tidak akan terjadi di depan, tapi getun iku mesti ono kecewa itu mesti di belakang. Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang saat ketika di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah alias tidak mau. Hatta ya'tiyakal yakin, hatta ya'tiyakal yakin, sampai hari kematiannya dia, baru dia akan sadar. Waqala aidan hatta ya'tiyaka baghdatan, ngoten niku. Sehingga datanglah hari yang mengagetkan datang, baru dia sadar. Alias kalau matahari sudah terbit dari barat, maka disitulah Anda akan kecewa. Karena pintu tobat sudah ditutup. Jadi Pak, leres, pohonnya namanya basiroh, dan itu sudah terjadi di dunia ini,
tidak besok-besok secara pandangan syariat tidak. Ya, lanjut. Assalamualaikum Gus. Saya mau bertanya ini tentang melakukan Sirul Asrar atau melakukan khalwat. Ini kalau masih pikiran atau kemana-mana, tidak husuk, katakan sama yang tidak husuk, itu bagaimana? Dan pertanyaan kedua, seperti kita melakukan sholat syariat 5 waktu, tapi di dalam sholat ini pikiran juga kemana-mana. Artinya kalau bisa dikatakan mungkin bisa dinamakan, apakah bisa dinamakan menyembah selain Allah? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'in. Olehnya kita pada waktu menjalankan sirul asrar itu terjadi kemasukan persoalan-persoalan urusan dunia, akhirnya kita tidak fokus gitu. Itu disebabkan karena zikirnya kurang berbobot. Pun titik. Terus solusinya bagaimana? Pun gini Pak, kalau Anda dalam 1 minggu tidak punya waktu saja 1 hari 1 malam untuk tinggalkan secara fisik urusan dunia, oke, 1 bulan sampai harus menyisakan waktu 1 hari 1 malam untuk tidak campur dengan urusan makhluk jasadmu. Syukur sampean 1 minggu bisa menyisakan waktu free untuk tidak ngurusi urusan dunia, termasuk istri, suami, anak, pekerjaan. Cukup di situ Anda lakukan di dalam tempat yang tersembunyi. Artinya tersembunyi itu entah di dalam kamar. Kalau kamar enggak punya Pak, sampean ndamelo gubangan, hik kamar keduk ono. Ben gak ono bedane ambek terenggiling. Ya. Loh dulu pernah aku di rumah ini. Udah atasi sampean cor, apa atasi sampean tutup rapet. Yo, kasihlah ventilasi untuk mlebumu iku. Wong tikus mlebu leng ayo ono bolongane njaba kok ya. Terus gini, suami istrimu nek takut bikin dodotan. Tahu dodotan? Bola, bol. Lho, bola bol nih lho Pak. Sampean tututno ning ngisor ning ndukur. Ngomong sama istri. Nanti kira-kira agak lama istri suruh untuk narik. Terus jenengan ben gak khawatir istri. Jenengan bales, set, itu tondo nek sampean si urip. Iya. Dulu saya gitu, Pak. Mbok niku kudu nangis tok. Ngene awakmu mati ning kono ya napa? Nggih. Wis mbok, mak sampean gak usah khawatir ya. Bolah niki ben sore sampean bedek. Mengki kula balesi. Tak bedeki maneh. Nek aku batek berarti kula tondo si urip. Bolah niku Pak sak kula cancang nak ngene jempolan. Jenenge wong keturun mungkin gak ono balesan. Mbok nangis. Kula pireng lho. Terus kula tangi jekekal terus otomatis narik. Terus akhirnya mbok meneng lho si urip.
ternyata tadi itu saya keturun. Oke. Entah berapa tahun itu. Lah jenengan cukup 1 hari 1 malam gitu ae lho. Ora usah mangan. Enggak, arepe kholwat 1 hari 1 malam siap-siap mie di dele pinggir. Iki lho arepe budal lunga adoh. Sangu mie, sangu panganan. Yo gak apa-apa. Ngono yo ora apa-apa, tapi aja nemen-nemen. Bon. 1 hari gunakanlah 1 hari 1 malam free. Hati ojo bicara terhadap selain Allah. Hanya bicaralah pada Allah. Caranya bicara dengan Allah bagaimana? Ya dzikir sirul asr itu. Terus setiap detik, setiap napas keluar masuk didorong dengan dzikir sir, itu aja. Nanti aku yakin, gak usah lama-lama. Jangka gak usah 1 bulan nanti perubahan. Jenengan tidak mudah kemasukan perkara selain Allah. Nggak bisa 1 minggu 1 kali, ya 1 bulan 1 kali. Nggak bisa 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Kalau nggak bisa belas bongkoy, gregeten aku. Allah dawuh gini Pak. Nyun sewu. Wal asri innal insana lafi khusri. Ingat. Demi masa saya bersumpah kata Allah. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, di dalam kerugian yang amat besar. Apa maksudnya? Kerugian hati selalu lalai datang Gusti. Tidak hanya di luar sholat, bahkan di dalam sholat itu pun dia lalai. Tapi aku yakin jenengan kalau sudah diizini Allah memegang sirul asrar tidak seperti itu. Ingat, kalau jenengan sudah dijadikan Allah sebagai habibnya, kekasihnya, ya, walaupun jenengan iki masih diproses dari musyahadatul fana ke kamil ke bakok, mahfud ke maksum, walaupun jenengan terperosok sedalam-dalam apapun nafsu menjerumuskan Anda, pasti Anda akan ditarik Allah lagi. Ini sudah ketentuan Allah. Buktinya ketika jenengan tersesat hati ini dengan duniawiyah alias tidak melihat Allah di dalam setiap makhluk, suatu saat jenengan mesti akan bisa bertemu Allah di situ. Inilah bentuk bukti bahwasanya yang memakrifatkan jenengan itu adalah Allahmu sendiri. Yang kedua, apakah ketika sholat hati ini menghadap selain Allah, apakah itu disebut musyrik? Jawaban saya, ya. Miturut kacamata hakikat sirik khafi. Tolong mari kita ngen ayat berikut ini. Ada 2 golongan ketika sholat itu dikatakan golongan yang tidak musyrik, ada yang musyrik. Yang tidak musyrik adalah menempatkan tawajuh hatinya betul-betul wajhiyah terhadap wajah Allah. Wajah roh iku pundi rasa. Wajah Allah pundi urip. Kau satukan antara wajah rohmu terhadap wajah Allah hidup,
dengan rasa itu sehingga la ibsorun wa mubsorun wa basarun. Kalau sudah masuk di situ maka yang terjadi adalah kefanaan. Fana wajahmu, fana wajah Allah, fana mata untuk melihat terhadap wajah Allah. Akhirnya itulah yang disebut sebagai ilahun wahid, esa. Di saat itu urusan dohirmu itu lupa berapa rakaat hitungannya, no problem. Karena Anda ditaruh host dan yang menaruh itu Allah sendiri, dan Anda tidak ada hak untuk memilih supaya ditaruh khawasul khawas. Akal masih berfungsi mengingat berapa rakaat, tapi hati hanya ahad. Kita nggak bisa milih, kita bisanya mengalir. Ini Bapak Ibu yang tidak disebut musyrik. Sehingga mengapa dalam surat Al-An'am 79 akhir ayat ini ditutup kalimah wama ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ibrahim pun satu. Nomor dua, ketika saat wajah tu iki menghadap samawati wal ard. Niki Pak ya. Samawati wal ard. Samawat wal ard itu selain Allah toh. Bentuknya hati jenengan eling perkara sakliyane Allah. Berarti hati jenengan menghadap itu. Akhirnya mafhum mukhalafah daripada ayat ini arti kembalikan, jikalau hatimu menghadap selain Allah berbentuk samawati wal ard, maka wama ana minal musyrikin, manafi ini tidak berguna. Akhirnya wa ana minal musyrikin, dan saya sebetulnya itu adalah menyekutukan Allah. Ingat dalam satu ayat lain Allah katakan fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat ini bila mana diterjemahkan secara hakikat, siapapun kita ketika saat sholat hati kok lalai pada Allah, bukan melalaikan sholat, bukan, lalai pada Allah, maka Allah menyiapkan rokowel. Fawailun, sungguh kerusakan banget bagi orang yang sholat manakala sholatnya itu lalai terhadap Allah. Padahal dalam ayat lain Allah katakan aqimis sholah lidzikri, tegakkan sholat semata-mata sebagai thariqahmu untuk ingat pada Allah. Oleh karena di tengah masyarakat kebanyakan tidak diulas tentang masalah hakikat makrifat, dzikir sirul asrar dan fana'ul dzikri, maka kita sebagai masyarakat ya itu aja. Jadi nggak bisa masuk di dalam lidzikri, nggak bisa. Bab masalah dzikir pun hanya dipahamkan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dzikir jahri, dzikir siri ning thariqah Allah, tidak dibuka sirul asrar. Laksana gini Pak, bagaimana mungkin Anda akan memetik buah apel lawong kamu itu menanamnya pohonnya itu di atas meja? Mestinya kau tanam di tanah. Lah kok tanam di atas meja? Ya gak berbuah. Bagaimana mungkin Anda akan dikatakan bisa sampai makrifat pada Allah sementara keakuanmu itu masih kuat. Oleh sebab itu idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sira
fil ardil khumuli, di dalam bumi khumul itulah bumi kefanaan. Kalau itu sampean pendem, mongko sing muncul nanti adalah buah kebagusan. Itulah makrifat akunya Allah, alias sing sapa wonge wis ninggalno keakuan makhluk di dalam dirinya, otomatis akan muncul keakuane Gusti. Wis titik. Lanjut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas dari Pekalongan. Mau bertanya, apakah betul nopong leres kehidupan di dunia ini karena adanya air? Kalau di dunia ini tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Hakikatipun maul hayat, kalau di hati seorang tidak ada maul hayat, maka di hati itu tidak ada kehidupan, ateges batang urip. Pitakan kula napa nggih leres. Nggih. Ingkang nomor kalih, pelajaran es asalnya dari air, leburnya es jadi air. Apakah itu pelajaran pefanaan diri? Apakah betul begitu? Pelajaran apa tadi? Pefanaan diri. Kefanaan diri, leres. Okay. Ingkang nomor 3, apakah sama roh manusia dengan roh binatang? Pada roh itu dumadine saking gesang saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air gandengane lemah, tanah. Angin gandengane api. Api nggak ada angin, nggak ada oksigen, yo gak iso nyala. Sampai suatu saat yo harus tesis, alias harus meraktek nih. Ini apa jenis? Sampean gawe bong-bong tisu ya, tisu dibong, biar tak bong ya. Tisu ini saya bakar, di gelas rek. Sik, entekno sik iki nek ngono. Lho kan gelas ya. Gak entek yo entekno wong loro. Tisu iki kula bong, Pak. Angangai ya men. Ben nggih. Tisu iki kula bong. Apa ngene iki jenenge? Uji coba ngene. Murup. Terus eksperimen, betul. Kita tutup seret. Tidak lama ini akan mati. Inilah bukti eksperimen bahwasannya api itu tidak bisa berpisah dengan oksigen. Ya oksigen aja nih. Rumusnya apa? Oksigen. CO2. Aku SD gak lulus ya. Jadi ya takok.
Mungkin jenengan dulu Pak pernah wong desa-desa iku nek arepe ngresiki sumur itu biasanya kasih belarak dibong didukno. Lah ngoten nggih. Nek belarake utawa umplunge mati gak wani nyem karena di situ banyak amonia racun. Sama dengan ini tadi. Wes. Yang ditanyakan tadi adalah air. Apakah betul tanpa air tidak ada kehidupan? Benar Pak, betul. Kalau kita tarik dalam kehidupan ruhaniyah, itulah ma'ul hayah. Apa ma'ul hayah yang dimaksud? Ini nanti jenengan wudu tanpa nganggo banyu, junub tanpa nganggo banyu. Mungkin tak seret jenengan ambek kejadian Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, Siti Aminah bingung mencari air. Yang maksud tujuannya adalah untuk membersihkan darah wiladah, darah melahirkan, karena itu najis dan kotor, untuk dibersihkan. Itu sebetulnya adalah sanepan. Ternyata walaupun beliau itu lari dari Sofa ke Marwah gunung sampai 7 kali gak menemukan, ternyata airnya itu di bawah telapak kaki Nabi Artinya apa Pak? Ilmu itu walaupun ilmu dinu tauhid itu walaupun ada di negeri Cina, wajib sampai ke sana. Ternyata nyun sewu, setelah Anda dikatakan mendapatkan ilmu itu, ternyata ilmu itu dekat. Artinya, siapa kalau sudah mendapatkan sumber ilmu itu, Jawa koyo opo, sudah terasa dekat. Dengan ilmu itu akhirnya kita harus mengamalkan setelah dikasih Allah kefahaman. Wujud kefahaman itu disebut nur ilmu. Ilmu itu bercahaya. Bentuk cahayanya ilmu kefahaman jenengan. Bagaimana cara asyhadu kok ilallah maksudnya apa? Muhammad Rasulullah maksudnya apa? Fungsi sirul asr itu bagaimana memfungsikan, sudah paham? Berarti tetanda nur iku betul-betul mirrabbikum, datangnya tidak dari klason tapi datangnya dari Tuhanmu sendiri. Berarti Allah itu dekat, berarti sumber ilmu sangka Gusti, dan Allahnya ada di dalam dirimu sendiri, berarti dekat. Innaka sak temene sira Muhammad ikulah tahdi, ora bisa memberikan petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbabta, sekalipun wong sing kok cintai. Nah terus bukan Kanjeng Nabi sapa? Walakinnallaha, lan tetapine utawi Allah lah, yahdi kang bisa aweh petunjuk man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Sesungguhnya bukan kaum Muhammad yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun itu orang dekatmu, orang yang kau cintai. Lalu siapa yang memberikan petunjuk semuanya itu? Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tapi Allah yang ada di dalam dirimu masing-masing. Mula dengan ayat ini mendidik Anda supaya jatuhnya ruhaniyahmu itu tidak pada guru makhluk. Bisa. Makanya saya itu agak tegang ketika saat ada makalah yang mengatakan aku ini keturunan Nabi, Hurmatono. Mbok nian. Iya Pak. Kok keluar dari Quran?
Niku saya disuruh tegang nang Gusti Allah untuk memperingatkan mereka. Ya sudah, tergantung jenengan. Sadarkah dengan tampilan tipu daya nafsu dalam diri kita dan orang lain? Terserah. Lihat di dalam surat Ibrahim ayat 3, bukan nafsu saja yang ada dalam dirimu yang menjerumuskan. Di situ memakai wayastahibbunal hayatad dunya, banyak, berarti orang lain juga masuk. Jadi nafsu dan bolo tentarane nafsu. Sapa bolo tentarane nafsu? Ya wujude menungso iku yang mengarahkan hatimu untuk muji terhadap selain Allah dalam dirimu. Begitu. Bapak Ibu, oleh sebab itu sadarlah wahai kaum manusia yang selama ini kita dijerumuskan oleh nafsu dan bala tentaranya untuk memuja dan memuji pada selain Allah. Wis sadar, dunya niki wis tuwek, umurmu tinggal sedikit. Ingat, ada waktu yang kekal yang Anda lewati nanti, yang tidak ada batasnya. Kapan? Sejak kematianmu. Roh ini masuk di dalam alam kekekalan. Tinggal jenengan pilih di situ kegelapan atau terang benderang. Monggo, itu hakmu masing-masing. Oleh sebab itu khusus kata Rasul mengatakan, wahai umatku, janganlah kau berputus asa, karena putus asa itu merupakan satu dosa. Putus asa maksud apa? Sak berat-berate jenengan ingin ngelawan nafsu dirimu sendiri, jangan pernah Anda itu berputus asa. Wala tayasu fi roihillah. Ingat, di depanmu ditunggu rahmat Allah. Mana rahmat Allah itu? Yaitulah ma'ul hayah. Ilmu, amal, istiqomah. Barulah di situ akan menjadikan ruhmu ruh yang hidup. Begitu. Terus yang kedua, apa tadi? Es itu asal muasal songkok air. Dan es itu manakala meleleh ya juga jadi. Inilah proses sangkan paraning dumati. Inilah proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asli nih Pak. Monggo sampean lihat dong di layar. Iki khusus bagi yang sudah mengerti sirul asrar ya. Sing durung ojak polah-polah Anda itu ngambil kefahaman ini. Katakan bunder iki adalah wujudnya Allah, disebut ahad. Mudun asma Nur Muhammad, mudun asma roh, mudun asma insanul kamil. Bon. Inilah proses innalillahi wa innalillahi. Sekarang bagaimana proses innalillahi sudah terjadi ya. Seret kembali lagi wa inna ilaihi rajiun. Bon, sing paling penting kalau pahamkan ini. Ahad Allah iku sebutan. Nur Muhammad iku sebutan. Roh iku sebutan karena belum ada jasad. Ketika roh ditiupkan di jasad, akhirnya disebut insanul kamil, manunggal. Oke, iku proses innalillahi. Ojo kondo-kondoka tak kandani. Pelakunya itu ahad. Pelakunya itu ahad.
Kapan sampean bisa mengatakan pelakunya itu ahad? Baik yang ada di Allah, di Nur Muhammad, di Roh Insanul Kamil, atau makhluk, di saat hatimu sudah menyala nur makrifat.